AC Milan punya mental pemenang lagi berkat Stefano Pioli. Mantan penyerang AC Milan Andriy Shevchenko lega melihat tim yang pernah dibelanya jadi juara Liga Italia lagi setelah sekian lama. Pujian secara khusus diberikannya kepada manajer Stefano Pioli yang membuat Milan punya mental pemenang lagi. Shevchenko adalah salah satu penyerang tajam yang pernah dimiliki Milan. Total 6 tahun waktu yang dihabiskannya berseragam rossoneri sempat berpanjang masa baktinya 1 tahun saat dipinjamkan dari Chelsea. Bersama Milan, Shevchenko sukses mencetak 175 gol dari 322 laga di seluruh ajang. 5 trofi tim juga dipersembahkan, salah satunya trofi Liga Italia musim 2003-2004. Setelah itu, pria yang sekarang berusia 45 tahun cukup lama untuk bisa melihat Milan bisa mengangkat trofi Liga Italia lagi, sampai akhirnya momen itu terwujud di musim 2021-22. Shevchenko mengutarakan kekagumannya terhadap sosok Pioli. Sang manajer sukses mengubah Milan yang sempat berada di masa kelam menjadi tim yang kembali bermental juara. Apalagi proses perebutan trofi tersebut terjadi lewat proses yang dramatis. Tim yang dikalahkan hingga pekan terakhir adalah saudara sekota Inter Milan. Pioli telah melakukan pekerjaan yang cemerlang. Saya menaruh respek yang sangat besar dan kagum kepadanya. Dia berhasil memberikan tim ini menjadi tim pemenang, ujarnya kepada Milan TV. Shevchenko ingat betul kapan terakhir kali Milan mengangkat trofi Liga Italia, dan itu sudah terjadi lama sekali saat ia masih aktif bermain. Jadi, ketika Milan berhasil menjadi juara, ada kepuasan tersendiri di dirinya. Ia puas melihat para penggemar Milan akhirnya bisa berpesta lagi setelah sekian lama. Rasanya sangat mengagumkan melihat Milan mengangkat Scudetto lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Saya puas melihat banyak fans Milan bergembira lagi, kata dia. Shevchenko juga membicarakan peluang Milan untuk menjadi juara lagi di musim ini. Dari 2 musim terakhir, ia yakin persaingannya akan bertambah ketat. Penantang Scudetto kini tidak hanya melekat pada tim-tim besar di Italia. Sejumlah kuda hitam pun siap berpacu untuk merusak prediksi banyak orang. Sepak bola Italia telah berkembang di dalam internal kompetisinya sendiri. Ada peningkatan dari aspek atletisitas dan intensitas. Akhirnya ada banyak pertandingan yang menarik untuk ditonton. Saya rasa ada banyak tim yang layak mendapatkan Scudetto, tandas dia. Terungkap, inilah 3 sosok yang membuat Rafael Leao tampil bersinar bersama AC Milan. Penampilan apik yang ditunjukkan Rafael Leao bersama AC Milan di Liga Italia Serie A tidak terlepas dari peran kedua orang ini. AC Milan mendatangkan Rafael Leao dari Lazio ke San Siro sejak tahun 2019 dengan mahar sekitar 29,5 juta euro atau 512 miliar rupiah serta menandatangani kontrak hingga 2024 mendatang. Sejak pindah ke AC Milan, Rafael Leao menjadi bagian penting tim karena selalu menjadi kepercayaan Stefano Pioli di sayap kiri. Meski pada awal kedatangannya, penampilan Rafael Leao masih belum stabil. Namun sekarang pemain asal Portugal itu telah menemukan performa terbaiknya. Melansir dari Football Italia, hal tersebut tidak terlepas dari peran 3 sosok yang sangat memotivasi pemain kelahiran Almada pada 10 Juni 1999. 3 sosok yang dimaksud adalah keluarganya sendiri, Stefano Pioli, dan Zlatan Ibrahimovic. Menurut Leo, ketiganya sangat berperan di 2 tahun pertama kedatangannya yang dirasa sulit. 2 tahun pertama di Milan sulit. Saya datang dari Prancis, di mana semuanya lebih kecil dan hidup sangat berbeda, ungkap pemain berusia 23 tahun tersebut. Dalam periode ini keluarga saya, pelatih Pioli dan Ibra yang selalu dekat dengan saya setiap hari sangat penting, tambah sang pemain. Zlatan adalah contoh, dia mengajari saya pentingnya bertanya, selalu fokus bahkan di luar lapangan. Kami berbicara kapanpun kami bisa, sebagai pria.
Selain itu, Rafael Leo juga menegaskan keinginannya di masa depan untuk memanfaatkan segala peluang yang ada dan ingin menjadi pahlawan. Ketika Rafael Leo datang ke AC Milan, dirinya sudah mengetahui bahwa berada di klub dengan sejarah besar harus bisa menjadi seorang pemenang. Bahkan dirinya juga menginginkan agar bisa mendapatkan trofi sebanyak mungkin seperti yang telah dilakukan oleh para legenda Rossoneri sebelumnya. Bahkan, pemain berusia 23 tahun tersebut juga merasakan perkembangannya setelah bergabung dengan klub yang bermarkas di San Siro. Selain itu, Rafael Leo juga mengungkapkan targetnya di masa depan untuk bisa menjadi pahlawan dengan menjadi starter di tim nasional Portugal. Tentunya pemain kelahiran Almada tersebut menjelaskan bahwa untuk bisa menjadi pilihan utama di negaranya adalah dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sekarang saya ingin memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya ingin menjadi pahlawan dan pantas mendapatkan tempat saya di starting 11 tim nasional Portugal. Jika kemudian ada peluang untuk menang, ya, itu akan sangat menyenangkan, ungkap Rafael Leo dikutip dari Football Italia. Kendati demikian, Rafael Leo juga tidak terlepas dari kritik. Bahkan mantan pelatih legendaris AC Milan sempat mengungkapkan perasaannya terhadap Leo. Menurut Sachi, pemain asal Portugal tersebut tidak jarang terlihat malas dalam pertandingan yang dilakoni olehnya. Leo tidak terlihat. Menurut saya terkadang dia malas. Kita perlu bekerja pada aspek psikologis sehingga dia dapat memanfaatkan banyak hal, ungkap Arrigo Sacchi. Absen dari timnas Prancis, Olivier Giroud diminta buktikan diri. Penyerang AC Milan Olivier Giroud absen dari timnas Prancis untuk jeda internasional September 2022. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps meminta Giroud untuk membuktikan diri. Sebagaimana diketahui, timnas Prancis akan berlaga di UEFA Nations League 2022-23 Liga A Grup 1. Timnas Prancis pun memanggil 23 pemain untuk menghadapi Austria Jumat 23 September 2022 dan Denmark Senin 26 September 2022. Dari 23 pemain yang dipanggil, nama Giroud tidak ada. Padahal performa Giroud bersama AC Milan cukup mengesankan dengan torehan 5 gol dari 9 pertandingan. Dia tidak perlu meyakinkan saya, dia tahu apa yang saya pikirkan, kata Deschamps dikutip dari Get Football French, Kamis 22 September. Saya tidak akan mengulangi hal yang sudah pernah dikatakan. Ada pemain lain yang tidak saya panggil karena statusnya dan tidak ada keributan, tuturnya. Deschamps menyatakan persaingan di lini serang timnas Prancis sangat ketat. Semua pemain termasuk Giroud harus bersaing demi mendapatkan membela timnas Prancis. Target utama Olivier adalah untuk bekerja sebaik mungkin untuk berperforma. Bagi dirinya dan pemain lain, ada sebuah kompetisi yang ketat. Keputusan harus dibuat, ungkap Deschamps. Dengan makin mendekatnya Piala Dunia 2022, Giroud harus mengerjakan PR yang diberikan Deschamps. Jika tidak mampu meningkatkan performanya, Giroud mungkin akan absen dari turnamen akbar 4 tahunan itu.